ini sebenarnya mempersiapkan atau memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dan sekitarnya untuk bisa ikut dalam pendidikan tinggi. Tentunya untuk bisa ikut melalui jalur RPL ini diperlukan beberapa pengalaman dan pendidikan yang pernah Bapak Ibu telah ikuti bersama. Mungkin dimulai dulu pertanyaannya adalah apa sih ya eh, rekognisi pembelajaran lampau itu. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya RPL ini Universitas Kutai Kartanegara telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan RPL. Ini sekaligus untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sudah bekerja, masyarakat yang memiliki pengalaman, tetapi belum menyelesaikan pendidikan formalnya. Nah, ini kesempatan bagi saudara-saudara sekalian yang sudah punya pengalaman, kemudian sudah bekerja, tetapi belum memperoleh predikat pendidikan formal atau S1. RPL ini sebenarnya memberikan kesempatan atau ruang bagi masyarakat yang telah bekerja untuk melanjutkan pendidikan S1-nya. Dan ini juga membuka jalur yang sangat fleksibel bagi saudara-saudara sekalian, tetapi tentunya tetap menjaga standar mutu yang ada. Lewat pengalaman, pelatihan, sertifikasi, dan pembelajaran yang sebelumnya telah saudara-saudara pernah ikuti, apabila berkesesuaian dengan capaian pembelajaran pada program studi yang akan saudara ikuti, insya Allah akan terakui dalam program satuan kredit semester. Nah, oleh karena itu, jabatan-jabatan yang pernah Anda dapatkan, kemudian capaian-capaian pembelajaran nyata yang pernah saudara dapatkan lewat pengalaman-pengalaman yang ada, insya Allah akan terakui di dalam satuan kredit semester. Harapannya lewat rencana rekognisi pembelajaran lampau ini juga diharapkan ada peningkatan sumber daya manusia. Next, jangan dulu Pak. Ya, peningkatan sumber daya manusia ya yang secara signifikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bagi saudara-saudara yang ASN maupun yang non ASN, bagi yang guru, bagi aparatur desa, bagi karyawan-karyawan di perusahaan maupun karyawan-karyawan di perusahaan swasta, ini berkesempatan untuk bisa mengikuti program ini. Oleh karena itu, harapannya tentunya dengan terstandarisasinya saudara-saudara melalui pendidikan formal di Universitas Kutai Kartanegara, tentu harapannya bisa meningkatkan layanan publik dan pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Next. Apa yang menjadi landasan dan prinsip rekognisi pembelajaran lampau ini? Tentunya pertama adalah aksesibilitas. Kemudian yang kedua adalah kesetaraan, yang ketiga adalah transparansi, dan yang keempat adalah penjaminan mutu. Aksesibilitas ini maknanya adalah saudara-saudara akan diberikan untuk memperoleh pengakuan atas capaian pembelajaran masa lampau yang sudah Anda miliki. Dari pengalaman, sertifikat, pelatihan yang sudah Anda punyai. Tentunya lewat jalur rekognisi pembelajaran lampau ini membuka akses buat saudara-saudara untuk meraih pendidikan formal. Kemudian yang kedua, kesetaraan. Melalui RPL ini, saudara-saudara akan mendapat pengakuan terhadap capaian-capaian pembelajaran yang sudah pernah saudara-saudara tekuni, yang sudah pernah saudara dapatkan di lapangan. Tentunya berdasarkan jabatan maupun berdasarkan aspek pengalaman lainnya yang sudah Anda dapatkan. Sehingga nanti akan pengalaman tersebut akan mendapat kesetaraan di Universitas Kutai Kartanegara. Kemudian yang berikut adalah transparansi.
Lewat jalur RPL ini, insya Allah saudara-saudara sekalian akan memiliki pengakuan, ya. Walaupun dokumen-dokumen yang sudah saudara dapatkan lewat sertifikat, lewat pengalaman dan sebagainya, itu juga harus lengkap, harus jelas, harus akurat, dan terbuka secara publik agar supaya nanti bisa diakui keberadaannya melalui jalur SKS. Dan tentunya prinsip RPL ini tetap menjaga jaminan mutunya sejak tahap pendaftaran hingga nanti pelaporan akhir di mana saudara-saudara nyatakan lulus dari program studi yang saudara akan ikuti. Walaupun semuanya berproses. Nah, tentunya Universitas Kutai Kartanegara sebagai salah satu perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jalur RPL. Ya, ini adalah jalur pendidikan formal yang sah, jalur pendidikan formal yang terstruktur, akuntabel. Nah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam rekognisi pembelajaran lampau. Dan kita di Unikarta menyelenggarakan RPL yang bertipe A. Tentunya ini adalah komitmen kami sebagai pimpinan Universitas Kutai Kartanegara untuk menjalankan kebijakan ini dengan aturan-aturan yang tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur di dalam peraturan. Kemudian yang kedua, RPL ini memiliki pedoman yang sudah kami desain terstruktur, terstandar, dan tentunya dengan penilaian-penilaian yang ada di dalam petunjuk pedoman RPL. Dan kami memiliki tim yang terkait dengan RPL ini dan akan nanti menilai sejauh mana ya hasil pengalaman, hasil sertifikat atau pelatihan yang saudara telah dapatkan, sehingga nanti tim ini yang akan memberikan eh, konversi nilai pengalaman yang saudara dapatkan untuk memperoleh SKS sesuai dengan program studi yang saudara akan ambil. Dan jujur Universitas Kutai Kartanegara akan selalu mengawasi kualitas dan tata kelola supaya komite RPL ini bekerja sesuai dengan standar yang dihadapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi bahwa RPL ini akan memberikan kesempatan kepada masyarakat secara luas untuk mengikuti pendidikan, mendapatkan pengakuan dari pengalaman maupun sertifikat yang telah saudara dapatkan dengan bukti-bukti yang sahih dan akan apabila sesuai dengan capaian pembelajaran dari program studi, tentunya ini akan memberi kesempatan kepada saudara-saudara sekalian untuk bisa mengecap pendidikan tinggi di Universitas Kutai Kartanegara sesuai dengan program yang akan saudara peroleh atau akan ikuti. Next. Siapa saja Bapak Ibu sekalian yang bisa mengikuti RPL ini di Universitas Kutai Kartanegara? Yang pertama itu adalah ASN atau P3K atau honorer yang ada. Ya, tentunya kami akan melihat pengalaman pelayanan publik yang pernah saudara-saudara sudah ikuti, administrasi program dan pelaporan pemerintahan yang ada di pengalaman-pengalaman saudara. Jadi ASN maupun honorer silakan bisa bergabung di program ini. Siapa lagi? Yang kedua adalah aparatur desa. Tentunya para aparatur desa ini sudah punya pengalaman dalam tata kelola desa, punya pengalaman dalam pelayanan masyarakat, punya pengalaman dalam pembangunan dan pemberdayaan. Apabila bukti-buktinya bisa sah dan bisa kita konversi, insya Allah akan kita konversi menjadi SKS. Kemudian siapa lagi? Yaitu lulusan D1, D2 maupun D3. Jadi saudara-saudara sekalian yang pernah kuliah secara formal di program Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, apabila saudara-saudara ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, silakan untuk mendaftar melalui mekanisme transfer kredit ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian Bapak Ibu yang saat ini menjadi guru, menjadi tenaga kependidikan,
Tentunya pengalaman-pengalaman mengajar saudara, pengalaman-pengalaman saudara menyusun perangkat pengajaran, pengalaman-pengalaman saudara mengikuti pelatihan, sertifikasi-sertifikasi profesi saudara akan bisa diakui atau nanti disesuaikan dengan SKS yang ada di program studi yang akan saudara ikuti. Kemudian yang berikut, siapa lagi? Adalah karyawan yang profesional maupun orang-orang yang saat ini bekerja pada bidang-bidang yang profesional. Tentunya pengalaman kerja, sertifikasi, lisensi, portofolio, kemudian penilaian kinerja perusahaan yang pernah saudara-saudara lakukan, ini nanti bisa kita sesuaikan dengan SKS-SKS yang ada pada mata kuliah di program studi yang saudara akan pilih. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat umum. Siapa saja yang saat ini memiliki kelayakan berdasarkan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, ini bisa kita nilai ya hasil pengalaman, pelatihan, sertifikat dan sebagainya yang mereka miliki untuk bisa masuk ke jenjang RPL. Sekali lagi kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara atau Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada hari ini untuk bisa bergabung di RPL Universitas Kutai Kartanegara. Nanti secara teknis Pak Subandi dan Pak Abdul Salam akan menjelaskan tentang RPL ini. Mudah-mudahan jelas dan bisa bergabung saudara-saudara di Universitas Kutai Kartanegara dalam program RPL. Next. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Andi sebagai moderator. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang kedua dengan topik mengenai konsep RPL dan syarat peserta. Materi ini akan disampaikan oleh Ketua Tim Pengelola RPL Universitas Kutai Kartanegara, Bapak Muhammad Subandi, Sarjana Sosial Magister Sains, Certificate Internal Quality Auditor. Beliau juga adalah dosen pada Fakultas Sosial dan Politik Universitas Kutai Kartanegara dan saat ini juga sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kutai Kartanegara. Kepada Bapak Muhammad Subandi, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Andi Suryangka. Izinkan saya bagian di sesi 2 ini terkait konsep RPL dan syarat peserta. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar yang sudah mendaftar dari kalangan ASN, PNS, ya, P3K, tenaga honorer, ada aparatur desa, kelurahan, anggota BPD atau Badan Permusyawaratan Kampung, ada guru, ada tenaga kependidikan, ada karyawan swasta. Dan dari berbagai instansi ya, ada Disnaker, ya, Diskominfo, Dinas Pendidikan, ya, ada sekolah dasar, ada dari DPRD, dan instansi lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sudah ada 67 peserta ya. Baik, kita langsung ke materinya. Jadi pada sesi kedua ini saya akan jelaskan RPL dari sisi calon mahasiswa ya. Jadi konsep RPL dan syarat peserta, di mana konsep utamanya adalah bahwa RPL itu merupakan pengakuan capaian pembelajaran, jadi bukan penghapusan seluruh kewajiban kuliah gitu ya. Peserta artinya tetap harus mengikuti proses pendaftaran dan asesmen, kemudian menempuh mata kuliah yang tidak bisa direkognisi, serta juga menyelesaikan tugas akhir.
Nah, karena itu calon mahasiswa ini perlu memahami ya sumber capaian pembelajaran yang dimiliki. Nah, sumber capaian pembelajaran tadi ada dari eh, sertifikat, pengalaman kerja, misalnya pegawai juga ada SKP ya. Dan juga memilih mekanisme yang tepat ya. Mekanisme kedua ada mekanisme transfer kredit, ada perolehan kredit ya. Nanti dijelaskan lagi. Dan juga peserta juga harus menyiapkan bukti-bukti yang sesuai. Ya. Nah, jadi apa itu rekognisi pembelajaran lampau? RPL ini mengakui capaian pembelajaran yang sudah dimiliki seseorang ya. Jadi dari berbagai sumber untuk digunakan dalam melanjutkan pendidikan formal di perguruan tinggi. Dalam hal ini di Unikarta. Jadi rekognisi pembelajaran lampau itu definisinya adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang sebelum mengikuti pendidikan formal atau kuliah ya, pada program studi yang dituju. Nah, sumber yang bisa direkognisi tadi sumbernya itu dapat berasal dari pendidikan formal ya. Ya, misalnya Bapak Ibu yang sebelumnya sudah pernah kuliah ya, itu ya bisa dibuktikan nanti dengan adanya transkrip atau KHS. Dapat pula berasal dari pendidikan nonformal. Nonformal ini seperti pelatihan ya, kursus atau bimbingan teknis. Kemudian ada bersumber dari pembelajaran informal. Ini seperti belajar mandiri dan aktivitas komunitas, ya. Serta juga pengalaman kerja ya, yang dibuktikan melalui adanya surat tugas ya, hasil pekerjaan dan penilaian kinerja. Saya yakin apalagi dari kalangan ASN ya, dari pemerintahan ya, mulai dari perencanaan itu sudah banyak pengalaman kerja, misalnya dalam hal keikutsertaan pegawai tadi dalam menyusun Renstra. Kemudian setelah Renstra, Bapak Ibu menyusun namanya rencana kerja, ya, RKPD ya. Nanti ada menyusun RKA lagi. Nanti dalam perjalanannya Bapak Ibu menyusun namanya LKJIP, rencana apa? Pertanggungjawaban kinerja gitu ya. Dan setiap bulan Bapak Ibu menyusun SKP, menjadi pengalaman kerja. Dan juga nanti banyak juga Bapak Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan di Diklat itu mempunyai sertifikat, gitu ya, sertifikat dan ada biasanya materi-materi diklatnya, ya, ada JP-nya gitu ya. Nah itulah yang menjadi sumber yang bisa direkognisi ya. Dan tentunya nanti akan dilakukan penilaian oleh tim penilai RPL di Unikarta. Artinya hal-hal yang dinilai itu bukan sekedar dokumennya ya, tetapi juga pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang ditunjukkan oleh dokumen tersebut juga serta kesesuaiannya dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, misalkan tadi dalam hal menyusun perencanaan-perencanaan ya, rencana pembangunan daerah ya, ada RPJMD, RKA, Renstra ya. Itu mungkin ada sesuai dengan mata kuliah tertentu. Itu bisa diakui. Ya, di sini lalu siapa siapa yang dapat mengikuti kuliah jalur RPL. Nah, jadi persyaratan calon mahasiswa itu bergantung pada mekanisme yang digunakan. Jadi ada dua pilihan ya. Ada Bapak Ibu bisa mendaftar melalui mekanisme transfer kredit ataupun perolehan kredit. Nah, pada transfer kredit calon si pendaftar tadi dia harus pernah menempuh pendidikan tinggi dan memiliki bukti hasil belajar formal ya, kuliah tadi. Seperti ijazah ya, misalnya ijazah diploma ya. Jika Bapak Ibu mengambil RPL sarjana berarti ijazah diplomanya. Kemudian ada transkrip
ada KHS ya, kartu hasil penilaian, serta jika diperlukan juga bisa ditambah dengan silabus atau RPS. Kalau zaman kita kuliah dulu kan ada namanya silabus setiap mata kuliah itu. Nah, mekanisme kedua adalah jalur perolehan kredit. Nah, jadi si pendaftar di sini calon itu memiliki capaian pembelajaran dari pendidikan formal, non formal, informal, dan atau pengalaman kerja yang relevan. Ya. Jadi untuk pendaftar pada program sarjana itu calon pendaftarnya paling rendah merupakan lulusan SMA, SMK ya, MA atau sederajat ya. Nah, juga calon juga harus mengisi formulir evaluasi diri dan menyertakan portofolio. Jadi sertifikasi, diklat ya, pengalaman kerja tadi Bapak Ibu tuangkan dalam portofolio pada formulir yang nanti kami sediakan ya. Jadi kuncinya di sini adalah relevansi ya. Relevansi artinya program studi yang dipilih itu perlu memiliki keterkaitan dengan pendidikan, pengalaman ataupun kompetensi yang akan diajukan oleh pendaftar RPL. Ya, berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya perbedaan transfer kredit dengan perolehan kredit ya. Jadi ada dua mekanisme RPL ini sering tertukar ya. Jadi padahal tadi sumber bukti, cara penilaian dan juga karakternya itu sangat berbeda. Jadi maka pemahaman dalam hal perbedaan ini penting juga bagi kita untuk menyiapkan dokumen yang tepat ya bagi para pendaftar. Jadi yang transfer kredit itu digunakan untuk menilai hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di perguruan tinggi sebelumnya. Jadi penilai di sini membandingkan dokumen akademik, ya, isi mata kuliah, level capaian pembelajaran, dan juga jumlah SKS dengan kurikulum program studi tujuan. Nah, sedangkan perolehan kredit itu digunakan untuk menilai capaian pembelajaran yang bersumber dari pendidikan non formal, informal, dan pengalaman kerja. Dan juga dapat pula memadukan bukti formal yang relevan. Nah, kemudian penilaiannya menggunakan formulir evaluasi diri, portofolio, dan juga verifikasi bukti. Dan bila diperlukan juga Bapak Ibu akan dilakukan wawancara ya, diminta demonstrasi, lakukan tes ataupun bentuk asesmen lain. Jadi dengan demikian artinya transfer kredit itu bertumpu pada rekam akademik formal, sedangkan perolehan kredit bertumpunya pada pembuktian kompetensi. Itu perbedaan antara transfer kredit dan perolehan kredit. Nah, berikutnya, ini ketentuan inti yang harus dipahami oleh peserta calon pendaftar RPL. RPL itu memberikan pengakuan yang signifikan, tetapi tetap ada batas dan aturan akademik yang berlaku untuk menjaga mutu pendidikan. Jadi ada 4 ketentuan penting. Pertama, jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran itu adalah 70% ya dari total SKS beban belajar. Jadi minimal program beban pelajar minimal di program pendidikan tinggi ya. Biasanya kita 144 SKS. Nah, jadi kalau 70%-nya sekitar 100 SKS yang bisa diakui. Jadi ini adalah batas maksimum ya, bukan jumlah yang otomatis diterima setiap peserta. Jadi akan dinilai dari bukti-bukti pengalaman, sertifikat tadi, kesesuaiannya dengan mata kuliah yang ada, itu maksimal 70% ya bisa diakui. Artinya sisanya itu harus ditempuh
Dan ini ditempuhnya dengan perkuliahan kita di non reguler ya. Biasanya dilaksanakan secara online. Nah, yang kedua, skripsi ataupun tugas akhir dalam bentuk lain ya, ada tesis juga dalam bentuk proyek. Nah, itu eh, tidak dapat direkognisi. Artinya tugas akhir ini harus disusun oleh peserta RPL. Nah, ini sama antara mahasiswa RPL maupun mahasiswa reguler ya. Pada intinya tugas akhir itu tidak bisa direkognisi ya. Walaupun si pendaftar tadi sebelumnya eh, sudah pernah menyusun skripsi tapi belum selesai, itu tetap ini menyusun ulang gitu ya. Kemudian yang ketiga, hasil pengakuan itu ditentukan oleh kualitas bukti dan hasil asesmen program studi. Dan yang keempat, setelah hasil rekognisi ditetapkan, mahasiswa tetap wajib menempuh sisa mata kuliah sesuai kurikulum. Jadi artinya RPL itu dapat memperpendek ya bagian studi yang sudah dikuasai, tetapi tetap tidak menghilangkan kewajiban akademik yang masih harus diselesaikan ya oleh mahasiswa. Baik, berikutnya status khusus calon mahasiswa. Nah, jadi ada beberapa kondisi riwayat kuliah sebelumnya memerlukan penanganan berbeda dan perlu dikonsultasikan sejak awal agar tidak salah jalur pendaftaran. Nah, riwayat status mahasiswa ini perlu diperiksa sejak awal melalui dokumen dan juga PD Dikti. Yang pertama, jika calon mahasiswa berstatus aktif pada prodi sebelumnya, penanganannya umumnya lebih dekat kepada mekanisme mahasiswa pindahan ya, jadi bukan RPL dan harus mengikuti ketentuan akademik yang berlaku. Yang kedua, jika status keluarnya itu mengundurkan diri ya, calon itu diperbolehkan melanjutkan lalu RPL pada program studi di perguruan tinggi asal. Ya, misalkan mengundurkan diri dari Unikarta tadi, kemudian statusnya mengundurkan diri itu bisa mengambil lagi di perguruan tinggi Unikarta, tapi setelah paling sedikit 1 tahun akademik ya sejak keputusan pengunduran diri diterbitkan. Nah, untuk kategori ketiga itu kategori DO yang putus studi atau dikeluarkan ya. Nah, untuk yang ini calon itu hanya diperbolehkan melanjutkan melalui RPL di perguruan tinggi lain. Jadi misalkan ada peserta di sini Bapak Ibu yang sudah pernah DO ya dari Unikarta dan itu statusnya dikeluarkan, itu hanya bisa menempuh RPL di perguruan tinggi lain gitu. Tapi jika ada Bapak Ibu yang mengundurkan dirinya ini sekarang tahun 2026, Bapak Ibu mengundurkan dirinya tahun 2024 gitu ya. Itu masih bisa mengambil kembali di Unikarta melalui jalur RPL ya. Artinya mata kuliah yang sudah ditempuh tadi itu bisa direkognisi, tidak perlu diambil lagi. Artinya bisa lebih pendek masa kuliahnya. Nah, di sini karena setiap kasus dapat memiliki riwayat berbeda, jadi calon sebaiknya tidak menyimpulkan jalurnya sendiri. Jadi sudah ada kita buat grup WA juga ya untuk konsultasi. Maka bisa ya tim RPL ini akan juga membantu memeriksa status PD Dikti ya, transkrip keputusan keluar tadi bagian DO tadi ya dan juga kesesuaian program studi ya sebelum memberikan arahan untuk memilih prodi ya mungkin itu cukup dari saya. Berikutnya silakan Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan. Kita nanti di sesi tanya jawab kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Subandi atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Sebelum lanjut ke materi ketiga, kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan, boleh kemudian mengajukannya ke Zoom chat atau nanti kalau mau secara langsung boleh di sesi tanya jawab menyampaikannya melalui raise hand. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Bapak Abdul Salam, Sarjana Syariah, Magister Syariah Islam. Beliau adalah salah satu anggota tim pengelola RPL Unikarta. Beliau juga adalah dosen pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Selain itu, beliau juga adalah Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi pada Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Kutai Kartanegara. Pada sesi ini, Bapak Ibu peserta akan memperoleh penjelasan mengenai asesmen, dokumen, pendaftaran, dan pembiayaan RPL. Kepada Bapak Abdul Salam, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan materi lanjutan terkait dengan pertemuan kita pada hari ini. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu semua peserta yang hadir pada hari ini, kami mohon izin kemudian untuk melanjutkan penyampaian materi terkait dengan beberapa hal, diantaranya adalah terkait dengan asesmen, dokumen, pendaftaran, dan pembiayaan. Tapi saya berharap nih suara saya kedengaran jelas Bapak Ibu ya. Jelas Bu Andi ya? Jelas Bapak. Baik, terima kasih banyak. Baik, Alhamdulillah tadi Bapak Ibu semua sudah mendapatkan penjelasan dari Pak Subandi terkait dengan konsep dasar RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Nah, sekarang kemudian kita akan membahas terkait yang sudah kami sebutkan tadi. Ada beberapa hal yang mungkin nanti akan menjadi pertanyaan Bapak Ibu semua setelah mendapatkan pembahasan materi dari materi pertama, yaitu misal terkait dengan dokumen apa saja yang perlu kami siapkan, Pak. Mungkin setelah kami ada keinginan untuk mendaftar RPL, misalnya begitu ya. Baik, Bapak Ibu semua, terkait dengan dokumen dan portofolio yang perlu dipersiapkan dalam RPL, ya harus Bapak Ibu tekankan bahwa ialah yang dinilai itu bukan hanya ijazah, tetapi seluruh pengalaman belajar yang pernah dimiliki Bapak Ibu semua. Seluruh pengalaman belajar, baik melalui pendidikan formal, pendidikan non-formal, pengalaman kerja, pelatihan, maupun sertifikasi, dan lain-lain. Adapun kemudian dokumen yang Bapak Ibu semua perlu siapkan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, dokumen dasar dulu. Dokumen dasar ini dokumen administrasi yang perlu disiapkan ketika mendaftar. Ini sama seperti dokumen administrasi ketika mendaftar mahasiswa biasa. Nah, di RPL juga ada dokumen dasar Bapak Ibu. Pertama, tentu pas foto terbaru. Kedua, itu nanti adalah terkait dengan KTP. KTP, kartu tanda penduduk Bapak Ibu semua. Terus kemudian ada, yang ketiga ada kartu keluarga. Keempat itu ada ijazah terakhir. Dan yang kelima ada formulir pendaftaran RPL. Nah, ini adalah dokumen dasar yang Bapak Ibu perlu untuk siapkan kalau suatu saat ingin mendaftar, kalau nanti akan melanjutkan perkuliahannya melalui jalur RPL. Pertama ada dokumen dasar, yaitu dokumen administrasi. Yang kedua ialah dokumen transfer kredit. Tadi sudah dijelaskan bahwa RPL itu dibagi menjadi 2. Ada yang transfer kredit, ada yang perolehan kredit. Nah, yang di sini, yang nomor 2, untuk dokumen transfer kredit, itu pertama ialah ijazah perguruan tinggi sebelumnya. Transfer kredit itu
saya ulangi supaya Bapak Ibu semakin kuat, semakin baik cara ininya, pemahamannya, ialah jenjang perkuliahan sebelumnya lah, gitu sederhananya Bapak Ibu ya. Itu transfer kredit. Pertama, ijazah perguruan tinggi sebelumnya. Misal Bapak Ibu sudah pernah, ini bukan ijazah sebetulnya, bisa ijazah, bisa dalam bentuk KRS Bapak Ibu ya. Jadi gini, dalam proses kredit, misal Bapak Ibu semua pernah kuliah di kampus A. Tiba-tiba dalam berjalannya waktu, Bapak Ibu semua memundurkan diri atau DO lah statusnya begitu ya, dari kampus sebelumnya, maka yang Bapak Ibu perlu siapkan itu ialah pertama transkrip nilai. Transkrip nilai. Kalau ijazahnya belum ada karena misalkan statusnya DO, maka yang digunakan ialah ijazah SMA-nya. Selanjutnya untuk transkrip nilai. Transkrip nilai misalkan Bapak Ibu di perguruan tinggi sebelumnya sudah menempuh 5 semester misalkan. 5 semesternya sudah ada nih ijazah, sudah ada transkrip nilainya, maka monggo silahkan dilampirkan. Kalau memang menyimpan, kalau tidak menyimpan, nanti bisa komunikasikan ke kampus sebelumnya Bapak Ibu, karena biasanya mereka punya dokumen cadangan untuk hal-hal tersebut. Yang ketiga ialah SKL atau surat keterangan lulus mata kuliah jika ada. Jika tidak ada, tidak masalah karena di transkrip nilai pun sudah ada nilai-nilainya lah ya yang bisa kami cek kemudian. Yang keempat ialah RPS atau silabus mata kuliah jika tersedia. Jika tersedia. Jika tidak tersedia, maka tidak perlu, nggak apa-apa Bapak Ibu semua. Poinnya pada bukti transfer kredit, selain baik untuk transfer kredit atau nanti perolehan kredit, tetap harus melengkapi dokumen dasar. Kalau untuk bukti transfer kredit Bapak Ibu ngambil dari jalur ini, maka saran yang paling kuat nanti ialah terkait dengan transkrip nilainya dulu yang harus terpenuhi. Kalau RPS-nya tidak ada, tidak masalah. Yang penting transkrip nilainya di perguruan tinggi sebelumnya itu sudah ada dimiliki begitu. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah melalui bukti perolehan kredit. Bukti perolehan kredit nanti, Bapak Ibu semua, dokumen yang diperlukan ialah terkait dengan portofolio pengalaman sebetulnya. Yaitu apa? Yaitu bukti-bukti yang menunjukkan kompetensi Bapak Ibu semua. Kayak misal CV, surat tugas. Itu yang kedua ya. Yang ketiga misalkan sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi yang keempat. Terus ada hasil pekerjaan, misalnya surat keterangan atasan dan lain sebagainya. Itu untuk perolehan kredit. Jadi perolehan kredit, kalau transfer kredit tadi ini nanti berbicara, bukti yang harus bisa dilampirkan itu terkait dengan alur berkas dokumen perkuliahan sebelumnya. Kalau di perolehan kredit, Bapak Ibu cukup mengupload bukti SMA-nya untuk ijazahnya. Transkripnya tidak perlu karena tidak ada perkuliahan sebelumnya. Yang harus dilengkapi ialah terkait dengan kemampuan diri Bapak Ibu semua. Gitu ya. Misal Bapak Ibu semua di sini ada yang kerja di mohon izin, misalkan saya ambil contoh di PDAM misalkan. Maka sebelumnya misalkan cuma lulusan SMA Pak. Maka bukti yang perlu kami lampirkan ialah Bapak Ibu lampirkan ialah terkait SK mengajar, SK bekerjanya itu dulu. Dan sertifikat-sertifikat yang pernah diikutin yang meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semua. Sederhananya itu. Itu Bapak Ibu ya, ini untuk dokumen dan portofolio yang kami perlukan. Misal gini, ada beberapa kondisi yang kita bisa untuk diskusikan lah ya Bapak Ibu bisa ngambil ini. Misal tadi terkait dengan transfer kredit. Bapak Ibu semua pernah kuliah, tapi di Unikarta misalkan. Sedangkan transfer kredit tidak membolehkan mahasiswa ngambil jalur RPL di perguruan tinggi yang sebelumnya dia pernah ambil. Tapi Bapak Ibu punya pengalaman kerja lama nih, terlalu di PDAM misalkan. Maka tetap tidak apa-apa, lampirkan aja transkrip nilainya, tapi ambil pilihan pendaftarannya melalui perolehan kredit. Jadi yang dilengkapi dokumen ya dokumen sertifikat dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lanjut ya. Ialah terkait mekanisme asesmen dan
dan pengakuan SKS. Baik, setelah seluruh dokumen dan portofolio dipersiapkan, Bapak Ibu persiapkan semua, pertanyaan kemudian ialah bagaimana dokumen itu bisa dinilai dan siapa yang melakukan penilaian. Baik, mari kita coba lihat mekanisme asesmennya. Pertama, proses asesmen dilakukan secara bertahap oleh tim penilai RPL yang berasal dari program studi dan dapat juga melibatkan praktisi sesuai kebutuhan. Tahap pertama adalah peserta melakukan pendaftaran dulu, Bapak Ibu ya. Jadi daftar dulu tadi, daftar nanti link daftarnya akan kami share terkait dengan kemana harus daftarnya. Yang kedua ialah terkait dengan upload dokumen. Bapak Ibu semua peserta atau calon mahasiswa menggugah seluruh dokumen dan portofolio yang dibutuhkan dan yang tersedia bagi Bapak Ibu semua. Dibutuhkan dan tersedia. Maksudnya gini, semaksimal mungkin kalau bisa ada, misalkan seluruh Ibu ngambil lewat jalur perolehan kredit misalkan. Semua 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 sertifikat pelatihan kompetensi yang pernah ikuti, Bapak Ibu ikuti, semuanya apapun itu upload aja, upload aja. Semuanya, Bapak Ibu ya, yang dimiliki. Itu tahap kedua, yaitu terkait dengan upload dokumen atau mengunggah dokumen di link yang di, disediakan nanti ketika Bapak Ibu semua melakukan pendaftaran. Yang ketiga, tahap ketiga ialah panitia melakukan verifikasi administrasi untuk memastikan seluruh persyaratan telah lengkap. Nanti setelah Bapak Ibu semua ngupload dokumen, akan kami verifikasi secara administratif. Dokumen-dokumen dan Bapak Ibu semua yang sudah di-upload. Nanti kalau ada yang kurang, kami akan hubungin satu-satu. Kalau memang sudah lengkap, kami akan limpahkan nanti ke tim pengelola atau tim penilai RPL di tingkat prodi masing-masing. Dan yang terakhir, ini tahap keempat, ialah asesmen oleh asesor. Meskipun sekarang bahasanya bukan asesor lagi, tapi tim penilai. Jadi pada tahap ini kemudian tim penilai akan mencocokkan bukti yang Bapak Ibu ajukan, yang Bapak Ibu upload dengan capaian pembelajaran setiap mata kuliah di program studi yang Bapak Ibu daftar. Gitu ya. Jadi setelah itu dilihat, setelah selesai verifikasi, kemudian dinilai kesesuaiannya sesuai dengan CPL di program studi masing-masing. Apabila diperlukan, kemudian tim penilai dapat melakukan wawancara, meminta bukti tambahan, atau demonstrasi kompetensi agar penilaian benar-benar objektif. Ini jika diperlukan. Misal, jika dari semua dari dokumen Bapak Ibu yang sudah upload tadi pada saat pendaftaran, dilihat oleh tim penilai bahwa ini belum cukup untuk mengakui beberapa mata kuliah, misalkan di CPL beberapa mata kuliah, maka tim penilai nanti akan menghubungi Bapak Ibu, bisa lewat wawancara nanti untuk menambah nilai rekognisinya, atau dalam langkah-langkah lain kayak minta bukti tambahan dan lain sebagainya. Itu nanti di teknis penilaiannya. Jadi kemudian hasil akhirnya adalah penetapan mata kuliah beserta jumlah SKS yang diakui melalui RPL. Nanti akan keluar dalam bentuk surat keputusan di tingkat universitas. Nama ini, mata kuliahnya ini yang di RPL kan, artinya tidak perlu diambil lagi. Gitu ya. Dan maksimal Bapak Ibu 70% itu dari total keseluruhan SKS. Misal dari 144 SKS misalkan yang harus ditempuh pada pada perkuliahan normal, maka 70%-nya akan bisa direkognisi Bapak Ibu dari hasil itu. Gitu ya. Jadi nanti bisa dilihat misalkan 70%-nya dari 144 itu 100 SKS kalau maksimal. Makanya nanti dilihat di asesmen RPL-nya. Kalau bisa maksimal, mudah-mudahan bisa 70% gitu. Sudah bisa diakuin. Sisanya yang diambil. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Lanjut. Lalu muncul kemudian pertanyaan kemudian terkait, apakah semua dokumen otomatis diterima?
Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jadi ada standar yang digunakan oleh tim penilai Bapak Ibu untuk menilai kualitas setiap bukti yang diajukan. Standar ini kemudian dikenal dengan istilah VATM. Apa itu VATM? VATM itu V-nya pertama ialah valid. Artinya bukti yang Bapak Ibu lampirkan harus benar-benar berkaitan dengan kompetensi yang diklaim. Yang kedua adalah ada A, yaitu autentik. Apa itu autentik? Ialah bahwa bukti tersebut asli dan dapat diverifikasi kepada instansi penerbit atau tempat kerja Bapak Ibu semua. Lantas kemudian ada T, yaitu terkini. Bahwa kompetensi yang ditunjukkan itu masih relevan dengan kondisi saat ini. Di dokumen kami, Bapak Ibu, itu bisa tarikan ulurnya terkininya bisa sampai 10 tahun ke belakang. Jadi kalau Bapak Ibu semua punya sertifikat lama tuh tidak lebih dari 10 tahun sesuai dengan dokumen pedoman yang kami miliki, maka itu masih bisa dilampirkan. Kami masih anggap itu terkini, salah satu kategori terkini. Tapi kalau ada yang paling baru, tentu itu punya nilai yang lebih. Tuh Bapak Ibu ya. Yang terakhir ada M. M itu apa? M itu memadai Bapak Ibu semua. Bahwa jumlah bukti yang diajukan cukup untuk meyakinkan asesor atau tim penilai bahwa peserta memang menguasai kompetensi tersebut. Jadi dengan prinsip VATM ini, proses penilaian itu menjadi lebih objektif pertama, lebih adil, lebih dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Setelah kita mengetahui terkait dengan prinsip bukti tadi, terus kemudian bagaimana proses asesmen? Setelah kita mengetahui bahwa dokumen apa yang harus disiapkan, bagaimana proses asesmennya, dan standar penilaian apa yang digunakan, sekarang kita masuk ke pembahasan terkait alur pendaftaran serta informasi pembiayaan RPL di Universitas Kutai Kartanegara. Untuk alur pendaftaran, proses pertama adalah konsultasi awal dengan tim RPL Unikarta. Bapak Ibu, di sini ada hotline. Ada nomor yang tertera. Nanti Bapak Ibu, kalau setelah kegiatan ini ada yang ingin ditanyakan terkait dengan teknis dan lain sebagainya, maka boleh nanti berkomunikasi melalui nomor telepon itu. Karena ini hotline-nya RPL Bapak Ibu. Jadi untuk konsultasi juga monggo lewat WA kami. Insya Allah 24 jam, Insya Allah. Kalau 24 jam, kalau ngechatnya jam 2 malam, saya balasnya paling jam 5, jam 7 lah ya. Jam 7. Ya jam berapapun bisa dihubungin, tapi nanti balasnya mungkin kalau kalau terlalu larut, mungkin sudah kita istirahat, kita bahasnya setelah selesai istirahat. Itu Bu Ibu ya bisa atau datang aja ke Unikarta, datang ke ruangan lembaga penjaminan mutunya. Nanti kami standby di situ, Bapak Ibu, atau nanti ke bawah, nanti kami akan dikabarin kalau memang harus ke bawah untuk menemuin Bapak Ibu semua untuk konsultasi secara langsung. Jadi samping konsultasi online, konsultasi lewat WA tadi, kita juga membuka konsultasi secara langsung. Bapak Ibu ya, pertama itu bahwa konsultasi awal tadi. Yang kedua ialah pendaftaran dan mengunggah dokumen. Ini sudah kita sebutkan tadi Bapak Ibu ya. Sehingga silakan daftar. Terkait link pendaftarannya akan kami sampaikan nanti di grup. Bapak Ibu semua bisa lihat link pendaftarannya di sana. Lantas yang ketiga ialah validasi dokumen. Validasi dulu dari Bapak Ibu semua yang memvalidasi ya sebelum nanti diupload. Maksudnya yang memang berkaitan dengan dokumen Bapak Ibu sesuai dengan prodi yang diinginkan. Yang ketiga, yang keempat ialah asesmen oleh tim penilai di program studi. Yang kelima, nanti akan ada rapat pleno. Rapat pleno dari tingkat universitas untuk menetapkan SK-nya tadi ya. Surat keputusan nama mahasiswa ini dan SKS yang direkognisi dari keseluruhan total SKS. Yang terakhir ialah penyampaian hasil. Nanti setelah semua selesai, nanti akan ada penyampaian hasil, SK-nya keluar, kami akan sampaikan ke Bapak Ibu semua. Nanti tinggal daftar ulang setelah itu. Tuh Bapak Ibu ya, itu tentu untuk alur pendaftaran RPL-nya. Yang kedua, nanti terkait dengan informasi pembiayaannya.
Proses pembiayaan karena ini sudah masuk tahap pembiayaan gelombang kedua, pendaftaran gelombang kedua, maka pendaftarannya itu 900 Bapak Ibu semua. Nanti per SKS itu akan dihitung 125.000 per SKS di sini. Jadi misalnya dari total 100 itu selama penempuhan mata kuliah Bapak Ibu ya. Selama 2 tahun berapa SKS. SKS ini baik yang direkognisi atau yang tidak direkognisi tetap ada pembayaran 125.000. Itu selanjutnya ada daftar ulang nanti menyesuaikan dengan prodi yang dipilih. Karena ini beda-beda nanti. Itu saya rasa Bapak Ibu semua terkait dengan beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Nanti beberapa hal yang ingin ditanyakan monggo kita diskusikan di sini. Atau kalau memang tidak ada kesempatan untuk didiskusikan di sini, kami membuka nomor telepon outline. Silahkan monggo kita konsultasi di nomor telepon tersebut. Atau silahkan datang ke Universitas Kertanegara kita diskusi secara langsung. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan, ketidakjelasan dalam menyampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Agus selaku pemateri yang ketiga. Dan ucapan terima kasih juga kami ucapkan atas penjelasan para narasumber yang sangat informatif dan insya Allah bermanfaat. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk raise hand kalau mau bertanya secara langsung. Ada yang Bapak Ibu? Sambil menunggu yang raise hand, boleh kemudian ada pertanyaan di kolom percakapan atau Zoom chat yang akan dijawab oleh para narasumber. Kepada para narasumber kami persilakan. Baik, izin moderator menjawab beberapa. Sudah ada 2 pertanyaan kolom chat ya. Kami juga akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah disampaikan di Google Form pendaftarannya. Untuk di ini dari Ros tadi mau tanya, saya sudah kerja dan juga kuliah di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum Unikarta ini maksudnya ya, apa bisa pindah ke jalur RPL? Jadi jawabannya, jadi pada prinsipnya tidak dapat langsung pada prinsipnya RPL dapat langsung mengubah jalur masuk dari mahasiswa reguler menjadi mahasiswa RPL ya, ketika perkuliahan tadi sudah berjalan ya. Artinya RPL itu merupakan mekanisme penerimaan mahasiswa ya pada awal masuk perguruan tinggi. Artinya setelah seseorang diterima dan tercatat sebagai mahasiswa, status akademiknya itu tidak lagi dibedakan sebagai mahasiswa reguler maupun mahasiswa RPL. Jadi karena itu Saudara Ros ya sebaiknya tetap melanjutkan perkuliahan pada jalur yang sekarang karena sudah di semester 3 kan. Dan pengalaman kerja yang dimiliki itu tidak dapat secara otomatis digunakan juga untuk mengubah status atau mengurangi mata kuliah di tengah masa studi ya. Jadi RPL ini untuk jalur masuk ya, untuk jalur masuk mahasiswa baru. Kemudian dari Pak Joni Ringo, masih Pak Joni Ringo ya. Pak Joni Ringo ini minat untuk melanjutkan S2 ini. Izin bertanya untuk program pasca sarjana, apakah juga sudah ada program RPL? Nah, untuk Unikarta ini ada satu program S2 ya, Magister Administrasi Publik, dan itu insya Allah masih dalam kita proses pengurusan, masih dalam proses untuk membuka RPL-nya, Pak Joni. Artinya nanti ketika sudah bisa dibuka, akan segera juga kami sosialisasikan. Ya, doakan saja mudahan bisa segera gitu ya untuk S2-nya.
Calon mahasiswa RPL kira-kira mulai kapan pendaftarannya dimulai? Sudah mulai ya, Mas Pak John Edi Wijaya Kusuma dari Kecamatan Long Iram, dari Kubar ya. Silakan Pak John mendaftar ya. Kita masih buka sampai 31 Agustus. Udah habis pertanyaan, baik kita ke ya. Baik, itu jawaban pertanyaan yang ada di room chat. Ini saat ini Pak Joni Ringo raise hand. Apakah masih ada pertanyaan yang akan disampaikan, Pak? Kalau masih ada, dipersilakan Pak Joni, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih sangat, kita sangat mengapresiasi kegiatan webinar kaitan dengan program RPL Unikarta. Terima kasih buat tim, terima kasih buat narasumber. Kemudian yang ingin kami diskusikan berkaitan dengan RPL ini, Pak Subandi, apakah untuk yang pernah menjalani kuliah di Unikarta DO di sekitar di bawah tahun 2010, Pak, jadi cukup lama ya. Itu apakah memungkinkan untuk mengingat S1-nya nggak kelar, kemudian DO, apakah itu juga masih memungkinkan untuk mengikuti program RPL ini? Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, makasih Pak Doni. Jadi untuk yang DO ya, itu pertama kita harus cek dulu data yang bersangkutan di PD Dikti, Pak. Nah, seperti apa itu status keluarnya itu. Apakah pengunduran diri, apakah tadi dikeluarkan DO-nya gitu ya. Tapi baik itu mengundurkan diri maupun dikeluarkan tadi DO-nya itu pada prinsipnya bisa masuk jalur RPL ya, tapi dengan perolehan kredit gitu. Dengan transfer kredit tadi, misalnya DO dari perguruan tinggi lain itu mau masuk ke Unikarta itu bisa jalur transfer kredit. Tapi tadi tetap dicek dulu nih di PDP seperti apa gitu. Mungkin tambahan dari Pak Abdus ya, silakan. Ya, izin yang bersangkutan itu DO-nya di Unikarta, Pak. Hmm. Di Unikarta DO tahun 2010 Pak ya. 2006 malah informasinya. 2006 ya. Mohon izin Pak, ini terkait dengan DO ya, sebetulnya opsi pertama itu memang transfer kredit lebih menarik Pak. Bukan lebih menarik, saya bilang ya, kalau memang seandainya program tinggi sebelumnya itu tidak di Unikarta. Cuman memang dari dari sini kami itu sering menyarankan lah ya Bapak Ibu, kalau memang ada pengalaman kerja yang itu sesuai dengan bidang yang ingin dituju sekarang kuliahnya. Contoh gini misal, Bapak Ibu semua kerjanya di kantor desa nih, misal. Dulu misalkan pernah kuliah tapi ngambilnya misalkan agroteknologi di pertanian Unikarta misalkan. Sekarang Pak sudah DO, sekarang kerjanya di kantor desa Pak atau di kantor camat. Kami ingin melanjutkan, baiknya kemana dan menggunakan metode apa ya Pak? Misal, kami akan menyarankan menggunakan metode perolehan kredit Bapak Ibu. Pengalaman kerja Bapak Ibu yang semula sudah dilakukan baik di kantor desa atau di kantor camat, maka gunakan aja pengalaman kerja itu untuk daftar di perguruan tinggi di program studi di Unikarta terkait misalkan yang berhubungan dengan pekerjaan sekarang. Apa pekerjaan sekarang yang berhubungan dengan pekerjaan Bapak Ibu? Ya sospol misalkan di administrasi publik. Kan itu bersentuhan langsung dengan Bapak Ibu semua. Sehingga pengalaman sebelumnya itu tidak terakomodir pengalaman kuliah sebelumnya. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau pengen tetap ingin dilampirkan transkrip nilainya silahkan. Silahkan. Cuman ini tetap melalui perolehan kredit, bukan transfer kredit. Tapi lampirkan aja sebagai bukti pernah kuliah, tapi sertifikatnya, kompetensinya dan lain sebagainya itu yang diperbanyak Bapak Ibu ya. Itu maksudnya. Itu yang dilampirkan secara penuh. Itu mungkin Pak Joni Ringo yang bisa ini di, dikasih gambaran. Baik, cukup jelas. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, terima Izin. kasih Pak Abdus Salam dan Pak Bandi untuk jawabannya. Pak Juni gimana? Udah jelas, Pak? Udah cukup, Bu. Jelas.
Baik, terima kasih Pak Joni. Untuk selanjutnya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sudah sampaikan melalui Google Form saat pendaftaran Zoom dilakukan. Kepada Pak Subandi, disilahkan. Baik, untuk pertanyaan di Google Form ya saat ini yang disampaikan serta saat mendaftar, penting juga kami tanggapi. Ya, ada beberapa, ada banyak ya. Eh, Mungkin dari pertama ya, Pak Muhammad Nur dari Tenggarong nih, ASN, Dinas Koperasi. Pertanyaannya webinar promosi kuliah jalur RPL ya. Oh ini tanggapannya ya. Terima kasih ya Pak Muhammad Nur. Partisipasinya mudah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Jadi webinar hari ini tujuannya untuk memberikan pemahaman mengenai persyaratan tadi ya, mekanisme asesmen ya, pengakuan SKS, ya, pembiayaan dan lainnya. Kemudian Pak Joni Purnomo SE dari Lokulu ya, aparatur desa Losumber. Adakah apakah ada untuk program S2? Karena saya sudah S1. Jadi secara ketentuan nasional RPL melalui mekanisme perolehan kredit itu dapat diselenggarakan pada program magister ya apabila program studi dan perguruan tinggi memenuhi persyaratan penyelenggaraan RPL. Tetapi untuk sekarang program RPL di Unikarta ini sedang dipromosikan saat ini itu fokusnya pada 6 program studi S1 ya. Jadi Unikarta juga memiliki prodi S2, Magister Administrasi Publik, tapi pendaftarannya sementara mengikuti jalur penerimaan reguler ya untuk S2-nya. Kecuali nanti ada dibuka untuk S2-nya akan segera kami launching ya. Kemudian Pak Agus Irmawati Esos P3K dari DPMD ya, salah biaya. Pertanyaannya masalah biaya. Oke. Untuk biaya pendaftaran tadi disampaikan Pak Abdus ya. Untuk pendaftaran gelombang 2 Rp900.000. Setelah proses asesmen, biaya pengakuan hasil RPL ditetapkan sebesar Rp125.000 per SKS ya, sesuai jumlah SKS yang diakui. Selain itu terdapat juga biaya registrasi ulang dan biaya pendidikan semester ya sesuai ketentuan Unikarta. Jumlah akhir artinya dapat berbeda ya bagi setiap peserta RPL ya karena bergantung pada hasil asesmen dan jumlah mata kuliah yang masih harus ditempuh ya. Oke, nanti kita share juga brosurnya ya di chat Zoom ini maupun di grup WA ya. Kemudian dari Pak Ridwan P3K dari DPMD juga ini. Pertanyaannya apakah pengalaman lebih dari satu persepsi yang sangat penting? Wah, mungkin yang dimaksud adalah memiliki lebih dari satu jenis pengalaman kerja atau kompetensi ya. Jadi seluruh pengalaman itu dapat diajukan sebagai portofolio ya sepanjang relevan dengan program studi yang dipilih ya. Jadi penilaiannya bukan berdasarkan banyaknya pengalaman, tetapi berdasarkan kesesuaian dengan capaian pembelajaran mata kuliah ya, serta didukung dengan bukti yang VATM tadi, valid, otentik, terkini dan juga memadai. Kemudian Pak Abdul Yazid dari Tenggarong juga ASN di DPMD lagi nih. Jadi pertanyaannya semoga makin banyak tanggapan ya, semoga makin banyak lagi webinar dengan tema yang lebih luas. Oke, terima kasih atas sarannya juga ya. Eh, ini menjadi masukan webinar untuk berikutnya ya, misalnya tentang penyusunan portofolio ya, simulasi asesmen, pemilihan prodi ya. Kemudian mekanisme perkuliahan RPL misalnya. Kemudian Pak Rojai SPD dari Palaran ya, Samarinda, seorang guru MTS Al-Waid Samarinda. Pertanyaan apa fungsi dari RPL
Jadi saya sampaikan fungsi RPL adalah memberikan pengakuan terhadap capaian pembelajaran yang telah diperoleh seseorang dari pendidikan formal sebelumnya, dari pelatihan, dari pendidikan non formal ataupun informal ya, serta pengalaman kerja. Jadi pengakuan tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan formal sehingga serta tidak harus mengulang mata kuliah yang capaian pembelajarannya sudah dikuasai ya. Nah, RPL juga memperluas akses pendidikan tinggi dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat. Nah, pembelajaran sepanjang hayat misalnya Pak Rojai SPD ini ingin nambah gelar, memperbanyak gelar ya. Bahkan di Unikarta ada SAP, ada SH ya. Baik, Pak Eriswanto dari Tenggarong Seberang, P3K Satpol PP. Berapa lama masa studi dan biaya yang dibutuhkan? Nah, terkait lama studi itu tidak sama untuk setiap mahasiswa. Masa studi ditentukan setelah asesmen berdasarkan jumlah SKS yang diakui dan jumlah mata kuliah yang masih wajib ditempuh ya. Jadi tidak ada batas minimum ya khusus dalam sesuai dalam juknis RPL ya. Artinya perguruan tinggi ini menetapkannya dengan mempertimbangkan hasil rekognisi. Biaya yang dibutuhkan pendaftaran 900.000 sekarang sampai 31 Agustus. Untuk biaya pengakuan tadi 125.000 per SKS ya. Ditambah biaya lainnya tadi ada registrasi dan sesuai dengan ketentuan di Unikarta. Kemudian Pak Teguh Ristiawan Esos dari Tenggarong juga ASN bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, semoga ada beasiswa untuk ASN lanjut kuliah S2 MAP. Ya, terima kasih atas doanya ya. Jadi Unikarta tentunya mendukung ya adanya kerjasama, misalnya pembiayaan pendidikan bagi ASN ya, termasuk melalui pemerintah daerah atau instansi tempat bekerja ya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Eh, Ya, tentunya beasiswa untuk ASN juga untuk program S2 Administrasi Publik itu bergantung juga pada kebijakan dan kuota masing-masing program beasiswa ya. Misal di Kukar ya ada beasiswa Kukar, beasiswa Kaltim ya. Ya, harapannya ke depannya memang bisa masuk di kebijakan itu ya untuk membiayai ASN ya. Kemudian dari Ibu Atika Yuliana dari Tenggarong, P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas hadirannya Ibu Tika Yuliana ya, Pak hadir di Zoom ini. Kemudian Pak Hendri Irawan dari Tenggarong, beliau tenaga profesional dari PT Berlian Duta Energi. Apa komentar mau pertimbangkan lanjut kuliah? Ya, terima kasih ya atas minat Bapak Hendri Irawan ya. Silakan langkah awalnya yang disarankan dalam memiliki program studi yang sesuai ya dengan profesi Bapak tadi dan pengalamannya ya. Kemudian juga Bapak perlu menyiapkan ijazah terakhir, riwayat pekerjaan ya, SK yang didapat selama bekerja ya, sertifikat sertifikat pelatihan, diklat ya, bukti kompetensi ya, dan juga apa hasil contoh hasil pekerjaan, dokumen hasil pekerjaan ya. Kemudian Ibu Jumiati dari Sebulu, aparatur desa Beloro ya. Apakah bisa saya melanjutkan kuliah lagi? Saya sudah mengikuti KKN 2009. Apa ini? Ya pada prinsipnya bisa ya, tapi terlebih dahulu perlu diperiksa status terakhir di Peneliti. Nah ini perguruan tinggi asal tadi, program studi, transkrip atau KHS ya, serta bukti telah mengikuti KKN tadi. Nah, ini maksudnya untuk transfer kredit gitu ya, atau perolehan kredit ya. Ya artinya mata kuliah yang pernah ditempuh seperti disampaikan Pak Abdus tadi ya dapat diajukan melalui transfer kredit ya, juga apabila terdapat bukti akademik dan juga kesesuaian capaian pembelajaran ya.
pengakuan KKN ya ataupun mata kuliah lain itu artinya tidak otomatis ya diakui, tapi intinya ditentukan berdasarkan asesmen, berdasarkan apa penilaian dari tim penilai nantinya. Berikutnya Ibu Nur Malasari, Tenggarong, P3K Dinas Perhubungan dari Dishub. Apa program beasiswa usia 35 plus. Oh, terkait info beasiswa ya. Artinya usia di atas 35 tahun ya artinya tidak jadi penghalang untuk mengikuti RPL ya. Jadi RPL ini justru membuka akses bagi masyarakat yang telah lama bekerja dan ingin melanjutkan pendidikan ya. Namun persyaratan umur pada program beasiswa itu memang mengikuti kebijakan dari masing-masing pemberi beasiswa kan. Artinya tim RPL itu dapat membantu proses akademiknya ya, sedangkan apa kepastian beasiswa ini perlu dikonsultasikan ke pemberi beasiswa ya, pengelola beasiswa misalnya Pemkab maupun Pemprov ya. Ibu Ernawati dari Tenggarong, ASN Sekretariat Daerah ya. Apakah bisa pengalaman kerja diakui sebagai RPL? Lah? Sangat bisa ya. Sepanjang tadi pengalaman kerja tersebut relevan dengan program studi dan capaian pembelajaran mata kuliah yang diajukan ya. Buktinya dapat berupa daftar riwayat pekerjaan (CV), SK penugasan ya dalam bertugas tadi, SK tim ya, uraian tugas, SKP, sertifikat kompetensi ya, pelatihan, surat keterangan dari atasan ya, laporan pekerjaan, apalagi portofolio, ada penghargaan atau penilaian kinerja ya. Jadi penilai RPL nanti akan melakukan verifikasi, wawancara dan juga asesmen lanjutan ya. Kemudian Ibu Laili Jumiati Esos dari Tenggarong, ASN dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, belum ada pertanyaan. Ya, terima kasih atas partisipasinya ya. Kemudian Bapak Anja Mareto SE MSI Tenggarong dari Tenggarong, ASN Bapeda Kutai Kartanegara. Apa saja manfaat kegiatan ini? Manfaat kegiatan webinar ini ya maksudnya ya. Jadi webinar ini kita memberikan pemahaman mengenai pengertian dan legalitas RPL ya, sasaran peserta RPL, perbedaan transfer kredit dan perolehan kredit ya, mekanisme asesmen, dokumen yang harus disiapkan apa saja, biaya ya, serta alur pendaftaran ya. Bagi peserta ya kegiatan ini juga diharapkan menjadi sarana konsultasi ya untuk konsultasi awal ya untuk mengetahui apakah pendidikan dan pengalaman sebelumnya berpotensi untuk diakui, untuk direkognisi gitu ya. Terima kasih Pak Anja Astria Marito dari Bapeda. Kemudian lanjut ke Ibu Erdiana Aisyah Dwi Astuti Tenggarong, ASN Disperindak Kukar. Salam sejahtera kembali. Semoga berikan kelimpahan rezeki ya. Semoga kegiatan webinar ini bermanfaat ya dan membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ya. Ini untuk masyarakat yang sibuk ya, yang sudah bekerja, yang super sibuk ya, yang tentunya mempunyai waktu terbatas ya untuk kuliah. Jadi RPL ini ya mudah-mudahan itu bisa memangkas waktu kuliah ya, memperpendek masa studi. Baik, Bu Nila Parida Aryani SE ya dari Tenggarong, ASN Bapeda. Eh, Nah ini maksudnya ikut webinar ini ingin memperdalam ilmu pendidikan. Baik, jadi keinginan memperdalam ilmu pendidikan ya merupakan alasan juga sangat baik ya untuk melanjutkan pendidikan ya, pendidikan sepanjang hayat tadinya. Jadi RPL dapat membantu untuk memiliki pendidikan formal sebelumnya, pengalaman kerja ya, pelatihan maupun kompetensi yang relevan dari dengan program studi tujuan.
Tapi tadi mata kuliah yang diakui tetap ditentukan melalui asesmen ya. Sedangkan mata kuliah yang belum memenuhi capaian pembelajaran tetap harus ditempuh. Berikutnya Pak Muhammad Awaludin Eskom dari Tenggarong P3K Diskominfo. Bagaimana untuk mekanisme dan alur proses kuliah jalur RPL? Jadi alurnya mulai dari konsultasi awal ya, kemudian Bapak melakukan pendaftaran dan unggah dokumen, validasi dokumen ya, kemudian lanjut pengisian formulir evaluasi diri, asesmen oleh penilai RPL ya, kemudian ada wawancara ataupun asesmen lanjutan ya bila diperlukan. Kemudian pleno hasil asesmen ya, dan barulah ditetapkan mata kuliah dan SKS yang bisa diakui, ditetapkan dengan SK Rektor. Kemudian nanti disampaikan hasil dan kemudian Bapak Ibu melakukan registrasi ulang dan juga mengikuti perkuliahan ya untuk mata kuliah yang belum bisa diakui, yang tidak diakui. Maksudnya yang tidak direkognisi. Kemudian Bapak Marhan dari Kembang Janggut, karyawan BUMD Perumda Tirta Mahakam. Ya, sama-sama Pak Marhan, terima kasih atas telah mengikuti webinar ya. Semoga informasi bisa bermanfaat, bisa di-share ke rekan-rekan lain ya, atau ada yang bisa ada yang berminat untuk ikut RPL. Kemudian ada Pak Peri Aswandi ya, Tenggarong ASN Sekretariat Daerah, mengenai pembiayaan atau cara kuliahnya dan ingin mengetahui tentang kuliah RPL. Baik, biaya biaya terdiri atas biaya pendaftaran, biaya pengakuan SKS ya berdasarkan hasil asesmen, dan biaya pendidikan untuk mata kuliah yang harus ditempuh. Untuk gelombang 2, biaya pendaftaran Rp900.000 dan biaya pengakuan Rp125.000 per SKS ya. Kemudian perkuliahan dilaksanakan untuk memenuhi mata kuliah yang belum direkognisi ya sesuai kurikulum dan kebijakan prodi. RPL artinya RPL ini bukan kuliah instan ya. Artinya mahasiswa tetap wajib mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas akhir skripsi ya. Ya untuk kuliahnya nanti ikut di kelas khusus ya. Biasanya kami adakan secara online. Jadi bisa dimanapun Bapak Ibu berada bisa berkuliah, tetap bisa kuliah. Kemudian Ibu Rita Sari SPD dari Muara Muntai ya, tenaga honorer instansi Muhammadiyah Ibtidayah Nurul Huda ya dari Muara Muntai. Mengapa harus mengikuti RPL dan apa manfaat dari mengikuti webinar RPL? Baik, seseorang artinya manfaat ya. Jadi tidak harus memilih RPL apabila jalur reguler tadi lebih sesuai ya. RPL ini bermanfaat bagi orang yang masyarakat yang telah mempunyai pengalaman kerja, pelatihan ya, sertifikat atau riwayat kuliah ya. Bagi yang sudah bekerja atau dia profesional ya, orang-orang sibuk ya, punya pengalaman, pelatihan, sertifikat atau ada riwayat kuliah sebelumnya tadi. Sehingga tidak perlu mengulang mata kuliah yang telah dikuasai ya. Nah, sedangkan webinar ini ya pada intinya membantu calon peserta untuk memahami ketentuan RPL secara benar ya, menilai kesiapan dokumen ya, menghindari kesalahan memilih jalur dan juga memperoleh konsultasi langsung ya sebelum mendaftar. Kemudian ada dari Bu Kartini ya, Tenggarong ASN Bapeda. Pertanyaannya apakah sangat besar ya peluang untuk melanjutkan perguruan tinggi melalui jalur RPL? Sangat besar ya peluangnya terbuka luas ya sepanjang
calon peserta itu memenuhi persyaratan akademik dan juga memiliki pendidikan atau pengalaman yang relevan dengan prodi tujuan. Namun peluangnya diterima dan jumlah SKS yang diakui itu tidak dapat dijanjikan sebelum asesmen selesai ya. Dan ketentuannya maksimal pengakuannya adalah 70% dari beban SKS minimal program studi. Dan juga untuk tugas akhir itu tidak dapat direkognisi ya. Jadi tidak bisa 100% atau 90%, hanya 70% ya, maksimal 70% itu sudah sangat banyak ya. Jadi karena itu semakin lengkap dan relevan tadi bukti portofolio itu semakin baik ya untuk sebagai dasar penilaian oleh tim penilai untuk menentukan jumlah SKS yang bisa direkognisi. Kemudian ada dari Zainuddin Fauji dari Bogor ya. Bogor. Oh, masih kuliah statusnya. Ingin menyimak saja untuk tambahan pengalaman. Oke, terima kasih atas hadiran dan partisipasinya di webinar. Kemudian ada Pak Hilmi Enggarong, ASN Sekretariat DPRD. Apakah masih bisa lanjut skripsi? Mata kuliah sebelumnya sudah saya ambil sebelum pemberitahuan. Nah, ini ya, jadi hal yang pertama harus diperiksa adalah status terakhir di PD Dikti. Apakah apabila statusnya benar-benar putus studi atau dikeluarkan ya DO-nya itu, artinya tidak dapat kembali melalui RPL, transfer kredit ya, untuk perguruan tinggi yang sama. Tapi kalau mau transfer kreditnya itu bisa melanjutkan melalui mekanisme RPL di perguruan tinggi lain atau di perguruan tinggi sama dengan jalur perolehan kredit ya, tetapi bisa ya, tapi melalui mekanisme perolehan kredit. Nah, untuk transfer kredit mata kuliah yang pernah ditempuh itu dapat diajukan untuk diakui berdasarkan transkrip, KHS, RPS ataupun silabus ya, serta hasil asesmen ya. Namun Bapak tadi tidak dapat langsung hanya melanjutkan skripsi ya, karena kan tugas akhir ada ketentuannya tidak bisa direkognisi dan juga jumlah pengakuan SKS paling banyak 70% ya dari beban SKS program studi. Ya, artinya setelah asesmen perguruan tinggi tujuan akan menetapkan mata kuliah yang bisa diakui dan mata kuliah yang masih wajib ditempuh sebelum mengambil skripsi. Ada Bu Dr. Aini Sos MSI ya dari Tenggarong ASN Badan Riset Inovasi Daerah. Terima kasih Bu Dokter ya. Ke pertanyaan berapa lama masa studi RPL. Jadi masa studi mahasiswa RPL ya, secara sentuhan nasional tidak sama untuk setiap orang ya. Dari masa studi pada prinsip tidak sama untuk setiap orang mahasiswa RPL ya. Karena masa lama studi itu ditentukan berdasarkan jumlah SKS yang berhasil direkognisi dan juga jumlah mata kuliah yang masih wajib ditempuh ya. Jadi dalam ketentuan nasional juga tidak menetapkan batas minimum ya, batas minimum masa studi khusus RPL. Yang tinggi itu menetapkannya berdasarkan hasil asesmen dan kurikulum prodi masing-masing. Jadi pada intinya masa studi dapat lebih singkat daripada jalur reguler ya, tetapi tidak dapat dijanjikan sebelum asesmen portofolio selesai. Dan mahasiswa tetap wajib menempuh mata kuliah yang belum diakui atau direkognisi serta menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Dari Pak Sahrian Nur ya, Tenggarong P3K di Snaker. Saya ingin lebih tahu prosesnya agar bisa menyambung kuliah saya yang sempat terputus waktu tinggal daftar seminar 1. Oh, dan DO ya. Jadi saya ingin tahu bagaimana cara saya melanjutkan kuliah saya yang pernah dulu dijalankan ya. Baik, jadi Pak Sarian Nur ya, langkah pertama adalah memastikan status terakhir
apa di PD Dikti dan perguruan tinggi asal ya, dari Unikarta ini ya. Apabila statusnya masih aktif atau tidak aktif atau belum ditetapkan putus studi. Jadi ini Bapak perlu lebih dahulu berkonsultasi dengan perguruan tinggi asal ya, mengenai kemungkinan aktif kembali. Bisa jadi begitu. Jadi apabila statusnya mengundurkan diri, maka dapat melanjutkan lalu RPL pada perguruan tinggi yang sama ya, dengan paling sedikit sudah 1 tahun akademik sejak keputusan pengunduran diri. Namun apabila putus studinya dikeluarkan DO ya, itu hanya dapat melanjutkan RPL di perguruan tinggi lain. Itu apabila melalui mekanisme transfer kredit ya. Tapi kalau untuk RPL di perguruan tinggi yang sama itu melalui melalui mekanisme perolehan kredit ya. Jadi melalui pengakuan pengalaman kerja, sertifikat ya, dan lain-lain. Mata kuliah yang pernah ditempuh dapat diajukan untuk transfer kredit ya berdasarkan transkrip ya, KHS, silabus atau RPS ya, dan juga hasil asesmen. Nah, untuk seminar, skripsi atau rangkaian tugas akhir itu tidak dapat direkognisi, artinya tetap mengulang ya, sehingga perguruan tinggi tujuan itu akan menetapkan mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang masih wajib ditempuh. Yang masih wajib ditempuh itu salah satunya adalah tugas akhir. Kemudian ada Pak Sopyan Buana dari Tenggarong, P3K Diskominfo. Lanjut saya, terima kasih Bapak Sopyan Buana ya atas dukungannya. Kemudian Pak Eko Agus Wahyu Rianto ya dari Bengalon, Kutai Timur, karyawan swasta PT Antareja Mahada Makmur ya. Apakah RPL ini sama dengan kuliah ya? Ya, tentunya RPL tetap merupakan kuliah resmi di perguruan tinggi ya. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan status ya antara mahasiswa RPL ya, mahasiswa lulusan RPL dengan mahasiswa reguler. Itu tetap sama ya secara ketentuan. Hanya RPL ini diperuntukkan bagi ya masyarakat yang sangat sibuk sudah bekerja ya. Jadi perbedaannya ya intinya terletak pada jalur masuknya ke perguruan tinggi ya, dan pengakuan capaian pembelajaran yang sudah dimiliki sebelumnya, mengakui pengalaman kerja, pelatihan, sertifikat ya, ataupun riwayat kuliah terdahulu ya, yang dapat dinilai untuk diakui sebagai mata kuliah atau SKS tertentu. Nah, di sini setelah hasil asesmen ditetapkan, jadi mahasiswa tetap wajib mengikuti perkuliahan ya untuk belum direkognisi. Jadi intinya RPL bukan kuliah instan ya Bapak Ibu, dan juga bukan pemberian jasa, tapi tetap jalur kuliahnya yang lebih, tetapi jalur kuliahnya lebih efisien ya, karena kompetensi yang sudah ada, yang sudah dimiliki itu dapat diakui secara akademik. Kemudian ada Bapak Widianto Esos dari ASN Diskominfo. Bagaimana ketentuan perkuliahan dari sisi biaya, jadwal, dan jenjang lanjutan apabila sudah memiliki jasa S1? Baik, ini sudah S1. Jadi pertanyaannya begini. Pertama bisa melanjutkan ke jenjang S2 Magister Administrasi Publik ya di program Pascasarjana Unikarta, tetapi memang untuk saat ini program RPL yang baru dibuka di Unikarta ini masih difokuskan pada program S1 ya. Jadi sehingga RPL untuk S2 itu baru dapat kita laksanakan jadi setelah nanti sudah ditetapkan dan dinyatakan untuk siap menyelenggarakan RPL ya. Jadi untuk opsi kedua, jadi Pak Widantoro ini bisa juga mengambil S1 pada prodi lain ya, sudah memiliki ESOS ya,
bisa mengambil prodi lain melalui jalur RPL. Apabila ingin mengakui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja ya, yang relevan tadi dengan prodi prodi tersebut yang mau diambil, misalnya prodi hukum ya. Kemudian pengakuan mata kuliah tentunya tidak otomatis, tetapi ditentukan melalui asesmen ya. Untuk RPL S1 tadi biaya pendaftaran sudah disampaikan. Kemudian jadwal perkuliahan itu ditetapkan oleh prodi dan akan disampaikan setelah asesmen ya dan registrasi ulang ya. Selesai ya untuk di Google Form. Di kolom chat apa ada lagi pertanyaan? Baik, Bapak Ibu, itu tadi jawaban-jawaban yang kemudian diberikan, yang pertanyaannya melalui Google Form. Untuk selanjutnya masih kami buka, siapa tahu ada Bapak Ibu yang mau raise hand. Silahkan Bapak Ibu. Atau ada perlu tambahan dari Pak Abs? Silahkan. Baik. Ada Pak ini Pak, Abu yang Pak angkat. Joni Ringgo. Izin sekali lagi, mohon maaf waktunya. Bahan diskusi kita tambahan sedikit biar juga menambah wawasan kita semua. Misalnya kan kita praktek saja, ada beberapa kawan-kawan di perangkat daerah ini ada yang katakanlah terlibat dalam SK tim, bahkan ada juga terlibat dalam membuat raperda, bahkan membuat sampai di perda. Kemudian ada tugas-tugas teknis lainnya juga, umpamanya dalam keterlibatan dalam tim-tim di perangkat daerah seperti itu. Mungkin ada juga diklat atau di kursus-kursus fungsional seperti itu atau hal yang lain. Apakah ini semua bisa dilakukan sebagai buku semacam RPL penguatan seperti itu? Mohon izin, gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Joni Ringgo. Silakan Pak Abdus atau Pak Ban menjawab. Pak Abdus, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Juni Ringgo. Ini terkait dengan teknis dokumennya ya Pak. Tadi ada beberapa kawan-kawan yang sudah terlibat dalam beberapa kegiatan kayak nyusun naskah akademik dan lain sebagainya. Terus mengikuti pelatihan kompetensi, apakah ini bisa dilampirkan sebagai dokumen? Jawabannya soal tentu saja bisa Pak. Tentu saja bisa. Jadi semua sertifikat yang melibatkan peningkatan kompetensi itu bisa dilampirkan sebagai dokumen berkas awal untuk mendaftar di RPL. Nanti tugasnya tim penilai yang akan melihat sertifikat apa saja yang berhubungan langsung dengan CPL di program studi yang dipilih. Itu Bapak ya. Jadi silahkan dari pihak peserta mengupload berkas pelatihan kompetensi keterlibatan SK sebagai tim menyusun raperda dan lain sebagainya itu di lampiran pendaftaran. Silahkan nanti tugasnya tim penilai yang akan melihat kesesuaiannya dengan program studi yang dipilih dan sesuai dengan CPL, capaian pengguna lulusannya ya Pak ya, untuk di program studi tersebut. Begitu Pak Joni Ringgo. Baik, terima kasih moderator dan Pak Abdul Salam. Poinnya ialah semakin banyak kompetensi yang dimiliki dan itu berkesesuaian dengan program studi yang dipilih, maka semakin banyak peluang untuk Bapak Ibu semua mata kuliahnya, semakin banyak peluang mata kuliah yang akan direkognisi. Tetap pada format VATM tadi ya Pak, valid dan lain sebagainya. Untuk terkini, sekadar saya ingatkan kembali bahwa terkini itu kalau di dokumen kami masih menerima sertifikat kompetensi di 10 tahun maksimal. Selebihnya mungkin akan kami tolak ya. Jadi triknya 10 tahun sampai ke John jawab. Ya. itu. Mungkin itu saja sekedar mengingatkan bahwa Bapak Ibu semua bahwa sekali lagi RPL ini bukan ini
program penerimaan mahasiswa baru dengan jalur spesial ya Pak. Itu sederhananya. Jadi bukan semacam pindahan. Jadi ada Bapak Ibu yang sudah kuliah di sini, kita pengen RPL dong. Bisa nggak di semester 5 gitu. Ke Unikarta semester 5 juga nggak gitu konsep RPL Pak. Itu pindahan namanya. Kalau RPL itu penerimaan mahasiswa baru. Makanya salah satu syaratnya adalah Bapak Ibu yang sudah kuliah dan DO pasti namanya tidak terdaftar di PDDikti. Karena kalau masih terdaftar di PDDikti, akan susah menerbitkan NIM-nya Bapak Ibu. Akan bermasalah nanti soalnya. Gitu ya. Makanya harus dipastikan namanya terkeluar di PDDikti, Bapak Ibu daftar sebagai mahasiswa baru melalui jalur spesial, jalur RPL dengan mengakomodir kemampuan akademik, kemampuan kompetensi Bapak Ibu sebelumnya. Itu poinnya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang mungkin yang bisa kami tambahkan terkait dengan tadi. Bapak Ibu ada yang D3 Kehutanan, misalkan dari Pak John Edi Wijaya, baiknya prodi apa yang saya ambil terkait posisi saya sekarang di kantor camat. Ini bagian dari konsultasi, saya izin jawab Pak Juwandi ya. Kalau kami diizinkan untuk mengarahkan, karena bagian kompetensi konsultasi itu ialah memilihkan prodi yang tepat untuk Bapak Ibu sesuai dengan kerjanya sekarang, pekerjaannya sekarang, maka untuk kasusnya Pak John Edi Wijaya di Kecamatan Longiram, prodi agroteknologi, mohon izin, prodi Visipol, Fakultas Visip, prodi Administrasi Publik itu pilihan yang tepat karena berkesesuaian dengan pekerjaan Bapak sekarang di kantor camat. Jadi, pilihannya ialah melalui perolehan kredit, tapi silahkan D3, jasa S3-nya, transkrip nilai D3-nya di Fakultas Kehutanan itu dilampirkan. Cuman tidak akan berpengaruh banyak nanti di hasil rekognisi. Tetap nanti di pengalaman kerja Bapak John yang akan ditilai lebih banyak. Itu Pak John ya, semoga menjawab. Itu mungkin dari saya, Pak Subandi, Pak Andi, dan peserta Bapak Ibu semua. Ya. Sekali lagi akan di grup webinar akan saya chat eh, nomor konsultasi untuk Bapak Ibu semua untuk kemudian berkonsultasi terkait apapun ya. Minta minta pandangan prodi apa yang cocok dengan pekerjaan sekarang dan lain sebagainya. Kecuali hal-hal lainnya, Bu, pastikan konsultasi masalah rumah tangga ya bukan bidangnya ya, Pak. Oke, Terima atas kasih banyak, Pak. Saya tambahkan ini ya. Baik, terima arahannya. kasih Pak Abdul Salam. Untuk selanjutnya Pak akan ditambahkan oleh Pak Subandi. Silakan Pak. Itu Pak John Edi Wijaya, sudah didengar ya. Ya baik, tadi Pak Abdul menyarankan juga S1 Administrasi Publik ya di Unikarta, terus dia Administrasi Publik ya. Artinya menyesuaikan ini Bapak ya dengan apa yang dikerjakan sekarang. Jika posisi Bapak tadi di kantor camat Longiram ya. Nah, itu tergantung posisi pekerjaannya seperti apa ya. Kalau pekerjaannya kaitan dengan apa? Umum di kantor kecamatan ya. Ini kan biasanya berkaitan dengan apa? Administrasi pemerintahan ya, pelayanan publik, pengelolaan apa? Surat dan dokumen, koordinasi dengan pihak desa, kampung gitu ya. Ya. Pelaksanaan apa? Program proyek pemerintah kecamatan, pendataan dan pelaporan, Mo- fasilitasi kegiatan masyarakat, ada tata kelola pemerintahan, nah itu memang cocoknya di administrasi publik. Tetapi opsi kedua mungkin ya bisa juga S1 agribisnis ya. Nah ini jika apabila tadi Bapak tadi lebih banyak hubungannya dengan apa pemberdayaan petani dan kelompok tani ya. Ada apa kehutanan sosial misalnya, pengolahan apa pengelolaan hasil hutan ya, pembangunan ekonomi desa, penyuluhan masyarakat ya, pengembangan komoditas ya, pengelolaan lahan maupun program-program pertanian yang berhubungan dengan pertanian dan keuangan. Nah, mungkin So, opsi-opsi yang bisa ditempuh ya. Demikian Pak John Jaya eh, Kusuma. mohon izin Pak, kalau sebagai si pemerintahan itu berarti pasang mana itu? Oh, yang visipol berarti Pak ya, karena di pemerintahan ini sudah disebutkan ini posisinya ya. Itu ke administrasi publik Pak, paling sesuainya. Oke, Di terima Jakarta kasih ada Pak. administrasi publik, nanti gelarnya SAP gitu Pak.
Oke, oke. Terima kasih Pak atas informasinya. Terima kasih Pak. Baik, Pak John. Sudah ya, Pak ya? Sudah bisa di Ya, sudah paham. Baik. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu masih ada yang lain yang perlu mungkin disampaikan melalui raise hand, boleh silakan. Silakan Pak John, bisa diajak rekan-rekan yang lain di Kubar Pak ya. Ya, baik Pak. Nanti akan kita sampaikan juga dengan kawan-kawan yang lainnya yang berada di Kecamatan Longiram dan khususnya pada umumnya di Kabupaten Kutai Barat. Baik, terima kasih Pak John. Ditunggu di Unikarta. Terima kasih Pak John. Masih ada Bapak Ibu? Kalau masih ada saya persilahkan kepada Bapak Ibu sebelum kita sampai pada penghujung acara. Untuk informasi saat ini untuk pendaftaran RPL ada 6 prodi yang kemudian menjadi pilihan bagi Bapak Ibu. Yang pertama adalah agribisnis dan agroteknologi pada Fakultas Pertanian. Lalu kemudian ada program studi ilmu hukum pada Fakultas Hukum, administrasi publik untuk pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik. Lalu kemudian ada program studi pendidikan agama Islam dan program studi teknologi pendidikan bagi Bapak Ibu guru. Itu yang 6 prodi yang saat ini bisa menjadi pilihan Bapak Ibu untuk mendaftar sebagai mahasiswa melalui jalur RPL. Demikian informasi dari kami. Lalu kemudian kami minta juga kepada Bapak Ibu ada yang kemudian bisa disampaikan mengisi survei ya. Kami mengisi selain absensi, kami juga meminta kesediaan dan partisipasi dari Bapak Ibu untuk dapat mengisi survei yang ada di Zoom chat. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Selanjutnya kami akan sampaikan bahwa semua peserta yang ikut hari ini melalui webinar ini maka akan memperoleh sertifikat dan sertifikatnya diperoleh secara gratis. Kami akan tampilkan bentuk sertifikatnya. Silakan. Bu. Secara simbolis kami akan tampilkan. Bu, izin Bu, ada yang mau bertanya dari Pak Marham. Oh, silakan. Kalau masih ada, dipersilakan sambil menunggu itu. Assalamualaikum Bu. Silakan Pak. Assalamualaikum. Pak Marhan. Silakan Pak Marhan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Untuk prodi di saya ini kan kerja di cabang Perumda Tita Makam Pak ya. Kira-kira bagusnya prodi apa Pak kira-kira? Halo Pak, kedengaran Pak suara saya Pak? Ya Itu Pak. bisa dideskripsikan singkat Pak. Pekerjaannya ya sebagai Iya, pekerjaan saya kan sebagai staf umum untuk sementara ini Pak, staf umum masih Pak. Kira-kira prodinya di apa Pak ya? ya. Bagian berkaitan dengan administrasi kita bisa yang kita buka ada 6 prodi Pak ya. Ada administrasi publik berkaitan dengan administrasi pemerintahan ya, pelayanan pada masyarakat, pelayanan publik ya. Kemudian ada prodi ilmu hukum. Nah, mungkin karena di bagian umum ya, kaitannya Pak. dengan tata kelola ya, ketatakusahaan. Nah, ini lebih cocok di administrasi publik. Ya. Makasih. SAP Pak ya, sebenarnya. SAP Ya, statusnya Pak ya. ya, Terima kasih Pak. sama-sama.
Masih ada Bapak Ibu? Dipersilahkan, masih dibuka sesi pertanyaan. Ada dari guru mungkin, guru, tenaga kependidikan. Dari tenaga kependidikan, Bapak Ibu guru. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat untuk mengisi pada Zoom chat, boleh mengisi pada grup WA. Dipersilakan Bapak Ibu. Tampilkan dulu Pak ininya. Nah, ini karena filosofinya ini RPL ini adalah mengakui, artinya juga mengapresiasi. Jadi kita mengapresiasi atas pertanyaan, kita memilih 3 penanya terbaik ya di Google Form, dan nanti diberikan sertifikat, dan juga untuk seluruh peserta ya bisa ditampilkan. Jadi ini untuk penanya terbaik ya, serta Bapak Sahrian Nur dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Selamat. Kemudian Bapak Muhammad Awaludin Eskom ya dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian Bapak Eriswanto dari Satpol PP Kutai Kartanegara. Kemudian untuk seluruh peserta ya secara simbolis dulu. Baik, Bapak Ibu, itu tadi berdasarkan penanya terbaik dari Google Form. Dan semua peserta tetap akan memperoleh sertifikat tentang keikutsertaannya di webinar kali ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum webinar ini kami tutup, izinkan saya untuk kemudian mencoba memberikan kesimpulan berdasarkan semua pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan baik melalui Zoom chat, Google Form maupun raise hand. Yang pertama adalah kami tegaskan bahwa program RPL ini bukan merupakan program yang atau kuliah instan ya Bapak Ibu, tetapi adalah suatu program yang waktu pemilihan akan lebih pendek berdasarkan pengakuan melalui asesmen. Gitu. Dan pertanyaan yang paling banyak adalah kaitan dengan persoalan DO. Maka kemudian untuk DO itu tidak diperbolehkan untuk kemudian pada universitas yang sama yang bisa melalui transfer kredit. Namun untuk melalui perolehan kredit itu dibolehkan. Jadi perolehan kredit itu boleh Bapak Ibu. Nah, untuk pendaftaran PL ini itu adalah berakhir di tanggal 31 Agustus 2026. Dan untuk pengakuan adalah maksimal 70% dari kredit yang kemudian telah ditempuh dan berdasarkan pengakuannya, di mana kemudian untuk S1 persyaratannya adalah 144 kredit untuk dinyatakan selesai, sehingga maksimal adalah 100 kredit yang bisa dilakukan pengakuan. Dan skripsi
tetap kemudian harus atau wajib diajukan. Itu hal-hal yang kemudian menjadi inti dari eh, webinar kita pada mulai dari pagi tadi sampai siang hari ini. Seperti itu Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar kali ini. Dan mohon maaf apabila masih terdapat pertanyaan yang belum dapat dijawab secara langsung atau ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian muncul setelah webinar ini, kami persilahkan Bapak Ibu untuk menghubungi tim pengelola RPL Universitas Kutai Kartanegara melalui kontak resmi yang nantinya Bapak Ibu bisa lihat di hotline-nya pada saat kita kirim atau kita sampaikan materi yang kemudian pada hari ini. Begitu Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami harap melalui kegiatan ini Bapak Ibu telah memperoleh pemahaman mengenai konsep dasar FPL, manfaat yang dapat diperoleh, persyaratan pendaftaran, mekanisme penilaian hingga tahapan pelaksanaan program RPL di Universitas Kutai Kartanegara. Besar harapan kami agar program ini dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi berdasarkan pengalaman dan kompetensi yang telah dimiliki. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Dan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan selama pelaksanaan kegiatan. Sebelum kami akhiri, kami sangat berharap Bapak Ibu tetap mengisi daftar hadir dan survei yang telah kami sampaikan melalui chat room atau melalui WhatsApp, grup WhatsApp. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin Lip. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon disebarluaskan ke rekan-rekan masyarakat yang lain terkait program RPL di Unikarta. Terima kasih.